Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Hayu Andini dengan NIM 2025011108001060. Saya dari Universitas Muhammadiyah Mataram, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di video ini saya akan membahas materi tentang demokrasi Indonesia dari masa ke masa. Langsung saja masuk ke latar belakang. Demokrasi merupakan sistem pemerintah yang menetapkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratien yang berarti pemerintah atau kekuasaan. Sejak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia telah berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini secara tegas termasuk ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat serta sila keempat Pancasila. Langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yaitu demokrasi menurut para ahli. Untuk memahami demokrasi secara komprehensif, berikut adalah beberapa definisi normatif atau empiris yang dikemukakan oleh para ilmuwan politik terkemuka. Yang pertama ada Abraham Lincoln, menyatakan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Yang kedua itu menurut Robert Adler, menggunakan istilah Polthari untuk menggambarkan demokrasi dalam skala besar. Menurutnya, institusi demokrasi harus menyediakan ruang bagi partisipasi politik yang luas serta kompetisi yang adil antar elit politik. Yang ketiga, C.F. Stor menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota tertua dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintahan akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya kepada mayoritas tersebut. Yang kedua, masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Pasca dekret Presiden 5 Juli 1959, Indonesia kembali ke Undang-Undang 1945. Namun format politik bergeser secara radikal dari liberalisme menjadi statistik. Konsep demokrasi terpimpin awalnya digagas untuk menyatukan seluruh elemen bangsa. Namun dalam praktiknya kekuasaan berpusat sepenuhnya di tangan pemimpin besar revolusi, yaitu Presiden Soekarno. Yang ketiga, masa demokrasi Pancasila atau Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Pemerintah Orde Baru di bawah Presiden Soeharto mengusung jargon pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Periode ini menetapkan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi sebagai panglima kebijakan negara. Yang keempat atau yang terakhir, masa demokrasi era reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Pengunduran diri Soeharto membuka gerbang bagi liberalisme dan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Struktur ketatanegaraan dirombak secara fundamental melalui 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh MPR pada rentang tahun 1999 hingga 2002. Selanjutnya ada tantangan substantif demokrasi saat ini. Meskipun Indonesia dinilai berhasil melakukan konsolidasi demokrasi secara prosedural, terdapat beberapa tantangan substantif yang mengancam kualitas demokrasi. Antara lain, yang pertama ada politik uang. Tingginya biaya politik dalam pemilu langsung memicu maraknya transaksi materi untuk membeli suara yang mencerdai integritas hasil pemilu. Yang kedua ada polarisasi sosial dan politik identitas. Pemanfaatan isu, suku, agama, ras, dan antar golongan sebagai instrumen mobilisasi politik elektoral yang berpotensi memecah belah integrasi bangsa. Yang ketiga ada disinformasi dan hoaks. Manfaat penyebaran berita bohong di media sosial yang merusak publik dalam menentukan pilihan politik. Yang keempat ada pelembangan partai politik yang lemah.
Banyak partai politik yang masih bergantung pada figuritas tokoh atau oligarki finansial, bukan pada platform ideologi dan kaderisasi yang sehat. Selanjutnya ada solusi strategis penguatan demokrasi untuk mengatasi berbagai tantangan di atas. Diperlukan langkah-langkah reformasi kelembagaan kultural sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan literasi politik masyarakat. Mengedukasi pemilihan agar menjadi pemilih yang rasional, kritis, dan tidak mudah terpengaruh oleh politik identitas maupun politik uang. Yang kedua, penegakan hukum pemilu secara tegas. Memperkuat peran Gakumdu dan Bawaslu dalam menindak tegas segala bentuk pelanggaran administrasi maupun pidana pemilu. Yang ketiga, ada reformasi pendanaan partai politik. Menyusun regulasi akuntabilitas dana kampanye guna membatasi dominasi modal oligarki dalam proses politik nasional. Oke, materi yang terakhir ada kesimpulan. Perjalanan demokrasi di Indonesia dari masa ke masa membuktikan bahwa demokrasi bukan hanya suatu produk politik yang statis, melainkan sebuah proses dinamis yang terus mencari bentuk idealnya. Transisi dari demokrasi parlementer yang tidak stabil, demokrasi terpimpin yang otoriter, demokrasi Pancasila era Orde Baru yang strantilistik, hingga demokrasi era reformasi menunjukkan adanya dialektika ketatanegaraan yang dipengaruhi oleh kebutuhan zaman, dinamika elit, serta tuntunan ekonomi sosial masyarakat. Oke, baik, terima kasih. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.